Halo, selamat datang di Summit Climb. Di video ini saya mau nge-review tentang kamera GoPro, tapi bukan ke kameranya, tapi lebih kepada baterainya. Jadi kalau kita beli kamera GoPro itu biasanya kita dapat satu baterai dan satu kabel data seperti ini ya, kabel data atau kabel untuk kita ngecas baterainya. Nah, kita nggak dapat charger untuk ngecas baterainya, karena kita bisa ngecas baterainya itu di kameranya langsung, dan ini nggak dapat kepalanya, kita hanya dapat kabel seperti ini, dan kepalanya itu bisa kita pakai kepala dari charger HP yang kita punya. Jadi kita colok ke kepala HP yang kita punya. Kalau punya iPhone atau Samsung atau merek lainnya itu juga bisa ya, kita colok. Kemudian ini baru kita masukkan ke sini. Nanti di sini ada mana? Di bawahnya sini nanti ada tombol. Gitu ya, jadi tombol. Sebentar, saya akan tunjukkan. Nah, jadi kalian harus buka ininya dulu, pelindungnya ini. Nah, ini sebetulnya bukan pelindung sih, tapi lebih kepada tripod ya. Untuk tempat tripod, karena kamera GoPro itu nggak ada tempat baut atau naruh tatakan tripod di bawahnya. Jadi ini untuk kita meletakkan di tripod atau tongsis gitu ya, jadi biar bisa dipegang atau taruh di helm atau taruh di bodi motor. Oke, ini saya keluarkan dulu. Jadi kamera GoPro itu murah, menurut saya murah, tapi itu belum termasuk yang lainnya. Jadi pinter ini GoPro jualannya pinter. Nah, ini tadi yang saya bilang, kabel yang kita dapat itu cuma kabel sama kamera ini aja. Jadi ini dicolok di sini, dimasukin ke sini, cet gitu ya. Jadi kita bisa ambil data langsung pakai ini tanpa harus ngeluarin memory cardnya. Oh ya, jadi nanti kalau kalian beli GoPro juga itu belum termasuk memory card. Memory cardnya itu yang biasanya mereka menyarankan toko itu yang 32, tapi saya sarankan untuk ambil yang di atasnya 64 atau di atasnya lagi ya. Itu. Jadi ini nanti kita colok ke sini, kemudian ini kita cas, bisa dimasukkan dicolok ke laptop atau menggunakan kepala charger dari handphone yang kita punya gitu ya. Banyak rumor atau banyak orang mengatakan, termasuk di video-video yang terkenal, katanya kalau kita mencolok atau ngecas baterai GoPro langsung dari kameranya itu katanya bisa rusak ya, atau membuat kamera GoPro itu cepat hang. Jadi kamera GoPro ini memang mudah hang. Hang itu bukan berarti error, nggak bisa dipakai selamanya, bukan, tetapi dia suka diem ngehang gitu dalam beberapa detik, kemudian bisa kembali lagi kita pencet-pencet di tombol powernya ini di belakang sini. Atau kita bisa gunakan aplikasi yang ada di aplikasi di handphone kita, kemudian kita hidupkan dari sana. Ya, kita pencet tombol hidup, tapi Bluetooth-nya harus kita hidupkan supaya dia bisa connect ke sini. Jadi aplikasinya itu. Nah, ini salah satu handphone yang saya punya. Jadi saya pakai Samsung A8 di sini. Nah, ini ada aplikasi yang namanya Quick. Kita bukan pakai yang Quick, tapi kita pakai yang ini. Yang GoPro ini ya. Nah, ini GoPro. Jadi kalian pergi ke mana? Kalian pergi ke store gitu ya. Ke mana dia? Nah, di sini. Nah, kemudian nanti kalian ketikkan aja GoPro gitu di sini. GoPro. Nah, ini dia yang paling atas. Yang GoPro ini. Ya, yang paling atas itu. Jadi nanti kalian tinggal hidupkan aplikasi GoPro-nya ini, yang GoPro ini. Nah, ini. Nah, nanti di sini ada kamera, media, kemudian apa lagi itu ya. Nah, klik yang kamera, nanti dia akan hidup. Jadi kalau hang itu bisa menggunakan ini. Atau tanpa ini juga bisa. Jadi tanpa menginstal aplikasi ini juga bisa. Kalian matikan, tekan lama, kemudian nanti dia akan mati. Kalau nggak bisa, sabar aja. Biarin aja, nanti dia akan kembali. Memang GoPro kelemahannya itu.
dia sering hang kalau saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu, tapi semoga kalau GoPro nonton ini mereka bisa memperbaiki ini. Jadi GoPro yang lama maupun GoPro yang baru yang Hero 6 itu juga kadang suka hang gitu ya. Jadi katanya kalau kita ngecas dari GoPro langsung di sini ya, ini kita colok pakai handphone, kepalanya handphone, kemudian kita colok ke listrik atau kita colok ke laptop, katanya nanti bisa membuat kameranya suka hang. Sebetulnya kalau menurut saya itu hangnya itu karena memang saya nggak tahu kenapa sebabnya, tapi yang pasti bukan karena kabel ini dicolok ke sini ya untuk ngecas, karena nggak mungkin kan sebuah perusahaan atau katakanlah produk tertentu. Dalam video ini ya saya membuat GoPro, review tentang baterai GoPro, cara ngecasnya juga, bukan karena kita ngecas langsung dari kameranya, bukan, tapi memang pasti si pembuat sudah merancang supaya kita bisa ngecas langsung dari kameranya tanpa menggunakan charger tambahan. Jadi buat kalian yang mau ngecas langsung dari kamera GoPro itu tidak masalah, jangan takut, karena memang GoPro dirancang bisa untuk ngecas langsung dan bisa untuk memindahkan data dengan menggunakan ini langsung ke komputer kita. Atau kita juga bisa mengambil kabel datanya, memory cardnya yang di sini ada kecil nih di sini ya. Kalau kalian lihat ini sangat kecil sekali. Saya nggak tahu namanya apa. Mungkin kalian bilang micro atau apa ya? Saya nggak ngerti. Micro card atau apa? Saya sering lupa namanya, tapi saya tahu bendanya. Gitu. Jadi ini. Nah ini adalah baterai GoPro. Jadi kalau kita beli GoPro itu dapat baterai satu aja. Nah ini baterainya. Ya, ini baterainya. Jadi masukannya ke sini. Kenapa dia buat tali seperti ini kayak pita, ini untuk narik ya. Jadi aneh juga ini GoPro merancangnya. Ini kita masukin ke sini. Dorong, tekan seperti itu. Nah, ini. Nah, jadi GoPro itu memang pinter dia ya. Dia menjual kameranya murah. Sangat murah kalau menurut saya, mungkin 6 juta, 5 juta. Kalau GoPro yang lama ya, GoPro yang baru bisa 6 jutaan. Sekitar itu atau 5 juta, saya lupa. Terakhir saya beli ini kemarin berapa ya, 5 juta sekian kalau nggak salah, atau 6 juta saya lupa. Menurut saya ini kamera sangat murah, tetapi kamera ini memang bisa dipakai untuk ekstrim kalau kita bersepeda, menyelam ya di kolam renang. Tapi kalau untuk di laut mungkin harus perlu tambahan, bisa juga, tapi saran saya gunakan yang tambahan ya, untuk melindungi dia dari air laut, karena air laut itu biasanya jahat ya kalau menurut saya. Jadi pakai casing untuk menyelam. Kalau di kolam renang biasa, saya sudah pernah tes di kolam renang biasa ya, itu nggak masalah, kita bisa pakai ini langsung nyelam gitu, bisa. Beberapa hari yang lalu saya sempat beli charger baterai untuk GoPro Hero 6. Nah di sini ya, nah ini saya beli ini. Kalau kalian lihat untuk Hero 6, sebetulnya untuk Hero 5 kayaknya bisa juga ya kalau kalian punya. Nah ini Hero 6. Jadi ini harga chargernya memang cukup mahal. Ini perusahaan GoPro memang pinter, dia jual produknya. Jadi dia menjual kamera, kemudian menjual charger, dan aksesoris GoPro itu banyak sekali dan bisa dibilang nggak murah gitu ya. Jadi kalau bisa pakai yang bukan menyarankan tiruan ya, tapi yang lain gitu. Misalnya kayak saya bilangnya tongsis gitu. Tongsisnya itu nggak perlu yang punya GoPro, punya yang lain juga bisa, yang jauh lebih murah. Saya pakai yang harga 60.000, itu mereknya apa ya, nanti saya tunjukin di video yang lain. Nah, jadi ini chargernya. Jadi kalian bisa ngecas langsung dari kameranya, tapi kalau kalian punya dana, kalian bisa membeli chargernya. Dan saya sarankan jangan membeli charger yang bajakan ya, gitu. Karena kadang-kadang, tidak semuanya sih, tapi kebanyakan kadang-kadang itu kurang bagus ya. Jadi ini chargernya, ini bisa 2. Harganya cukup mahal, kemarin saya beli 800.000, tapi dapat charger aja. Saya sempat bingung ya, charger aja 800.000 gitu ya. Ternyata orangnya bilang itu sudah termasuk baterai Pak, kita dapat baterai 1. Oh, kalau kita beli charger harga 800.000 terus gratis baterai 1, itu masuk akal ya. Jadi dia menjual baterai dan sekaligus charger. Kalau menurut saya, ini saya buka ya. Kemarin sudah saya buka. Ini saya mau nunjukin aja ke kalian. Nah nanti dapatnya seperti ini aja. Oh ini sudah lepas ya di sini. Nah ini
Nah ini baterainya satu. Nah ini baterainya, kita dapat baterai GoPro 1, kemudian kabel data, dan sekali lagi kita nggak dapat yang namanya kepala untuk ngecas ya, kepala seperti HP itu kan ada kepalanya ya, jadi kita beli sendiri. Jadi GoPro juga punya, jual dia kalau nggak salah, jadi kita bisa beli punya GoPro atau pakai handphone. Saya biasanya pakai punyanya iPad saya karena itu bisa juga, jadi saya ngapain beli, saya pakai punyanya iPad atau pakai handphone saya, tapi lebih sering saya pakai yang iPad saya colokin kemudian baru saya cas ke sini. Nah ini chargernya GoPro ya, menarik ya, dia ada dua di sini. Nah ini kemudian di sini ada kabel untuk masukinnya, jadi kabel yang kecil ini sama kayak mulai handphone baru ya, handphone baru, terus iPad yang baru yang sekarang kan juga begini ya, lubangnya itu rata gitu loh, bisa bolak-balik. Ini kita masukin ke sini, kemudian kasih kepala chargernya iPad atau Samsung juga bisa ya. Nah colok, nanti baterainya masukin ke sini. Nah di dalam itu kalau mungkin nggak kelihatan ya kalian, di dalam itu ada kayak sesuai dengan ini. Nah ini kan ada lubang 1, 2, 3. Nah disesuaikan gitu ya, madep sini, kemudian dorong, tinggal tekan plug gitu ya. Nanti kita tinggal cas ya, colokin ke listrik. Nanti di sini ada lampu ya. Ini sebetulnya ada lampu di sini, lampu indikator. Jadi kalau dia masih ngecas, baterainya belum full, itu dia akan warna orange ya, warna orange. Kemudian kalau dia sudah full, dia akan berubah menjadi warna hijau gitu ya. Nah ini, jadi kalian bisa pakai ini. Dan bedanya kalau kita ngecas di kameranya langsung, kita nggak akan tahu kapan baterainya itu sudah full atau enggak. Saya nggak pernah tahu. Katanya sih kalau berdasarkan dari perusahaan GoPro gitu ya, masih dari GoPro langsung informasi yang saya dapat, di sini lampu indikator nanti merah ya, merah, warna merah. Nanti kalau sudah ngecas itu udah full, dia akan mati. Tapi nggak pernah mati-mati itu. Selama saya ngecas lama gitu ya, nggak pernah mati-mati. Saya nggak tahu kenapa gitu ya. Jadi kalau pakai ini, pakai chargernya sendiri yang terpisah, itu kita ngecasnya lebih cepat ya. Jadi kita charge itu dia lebih cepat. Dan kalau kita punya charger sendiri seperti ini, ada keuntungannya. Apa itu? Kita masih bisa ngerekord gitu. Jadi kita masih bisa rekaman, mengambil gambar tanpa harus menunggu. Jadi kalau kita cuma punya baterai 1 atau 2 tanpa punya charger tambahan, itu kita harus nunggu karena ngecasnya di kameranya langsung. Jadi kita nunggunya lama gitu ya sampai selesai. Tapi kalau pakai ini ya kita letakkan, ya kita sambil ngambil gambar gitu ya, aman gitu. Jadi inilah kira-kira yang saya mau kasih tahu. Jadi kalau kalian mau beli chargernya itu bisa juga, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian punya charger sendiri itu lebih menguntungkan kalian. Kalian bisa ngecas baterainya itu lebih cepat, kalian bisa merekod gambarnya juga tanpa harus menunggu baterai saat dicas. Oke? Jadi itu aja, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel kami karena ini akan sangat membantu kami untuk lebih semangat membuat video-video yang lain. Terima kasih dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.